Suzanne adalah nama gadis satu ini. Pada saat dia pulang ke rumah di jam 4 pagi hari, dia baru aja pulang menjemput adiknya yang bernama Andreas dari warnet. Tapi alangkah terkejutnya mereka ketika sampai di depan rumah. Pintu rumah mereka dalam kondisi terbuka. Suzanne coba masuk ke dalam rumah. Dia berteriak memanggil orang tuanya, namun gak ada jawaban dari mereka. Kondisi rumahnya juga tampak berantakan, seperti telah terjadi perampokan. Dia menuju ke dapur dan mengambil sebuah pisau untuk berjaga-jaga. Namun pada saat memanggil orang tuanya dan gak ada jawaban, Suzanne kemudian keluar rumah dan bilang ke adik laki-lakinya, sebaiknya dia menelpon Daniel, yaitu pacarnya, untuk menolong mereka di sana. Hanya berselang beberapa menit, setelah itu Daniel datang dan tepatnya di jam 4.09 Daniel kemudian menghubungi kepolisian. Di situ dia melaporkan bahwasanya mereka mencurigai adanya perampokan yang telah terjadi di rumah Suzanne. Beberapa saat setelah mendapat laporan itu, salah seorang kepolisian yang bernama Alexander Paulino Boto adalah polisi yang pertama kali tiba di lokasi kejadian. Ketika sesampainya di sana, ternyata Suzanne, Daniel, dan Andreas dalam keadaan yang sedih dan sedikit panik. Suzanne menjelaskan ada kemungkinan rumah orang tuanya sepertinya telah terjadi perampokan. Pihak kepolisian langsung memeriksa ke dalam rumah itu dan menelusuri lebih dalam lagi. Ketika sampai di depan pintu kamar kedua orang tua Suzanne, mereka kemudian langsung menerobos masuk dan alangkah terkejutnya pihak kepolisian setelah melihat kedua orang tua Suzanne dalam keadaan gak bernyawa dan ditemukan banyak cairan merah berserakan. Sepertinya mereka berdua telah dihabisi oleh seseorang. Mendapati hal ini, pihak kepolisian memberitahu kepada Daniel yang merupakan pacar Suzanne. Pada saat itu, Daniel diperintahkan untuk memberitahukan kepada kedua anak orang tua itu, yaitu Suzanne dan Andreas, bahwasanya kedua orang tuanya sudah gak bernyawa lagi. Daniel segera memeluk mereka dan berbisik bahwasanya ayah dan ibu mereka telah meninggal. Andreas yang terkejut akan hal ini, dia menangis dan meringkuk di sudut ruangan. Sementara itu, Suzanne nampaknya biasa aja dan wajahnya nggak menunjukkan sebuah kesedihan atau rasa kehilangan. Tapi di sini Daniel coba menenangkan mereka berdua. Di awalnya, kepolisian juga mempercayai bahwasannya itu kemungkinan besarnya adalah sebuah perampokan. Tapi setelah mereka melakukan penyelidikan lebih dalam lagi di area rumah, mereka menemukan bahwasannya alarm dan kamera pengawas sengaja telah dirusak. Ditambah gelagat sedikit mencurigakan dari Suzanne. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua orang tuanya? Apakah benar ini adalah sebuah perampokan atau persaingan bisnis? Dan bagaimana latar belakang keluarga ini? Oke, sebelum lanjut, gue ucapin selamat datang di Bilik Waktu. Waktu adalah teka-teki dan kita adalah pemecahnya. So, daripada penasaran, langsung aja mari kita kupas tuntas. Suzanne Louise Frein von Richthofen adalah seorang wanita asal Brazil yang dilahirkan pada tanggal 3 November 1983 dari pasangan suami istri Manfred Albrecht von Richthofen dan Marcia. Albert dikenal sebagai seorang pria yang tertutup namun cukup cerdas dan dia adalah pria yang sukses, sekaligus seorang insinyur bangsawan Jerman. Saat itu dia bekerja sebagai direktur perusahaan negara untuk pembangunan jalan raya di Sao Paulo. Namun pada bulan Juni 2002 dia diangkat menjadi direktur teknik perusahaan. Hal inilah yang menjadikannya sebagai pemimpin proyek untuk jalan lingkar metropolitan utama di kota tersebut. Albert juga mengaku bahwasanya dia adalah cucu dari Manfred von Richthofen, yaitu seorang pilot perang Jerman pada Perang Dunia I. Tetapi kebenaran akan hal ini masih diperdebatkan karena keluarga von Richthofen di Jerman menyangkal adanya hubungan apapun dengan mereka. Sedangkan istri Albert yaitu Marcia adalah orang Brazil keturunan Lebanon dan pada saat itu dia adalah seorang psikiater. Suzanne juga memiliki seorang adik laki-laki yaitu Andreas Feiher von Richthofen, lahir pada tahun 1987. Suzanne memiliki karakter yang periang namun sedikit pemalu. Dia dikenal memiliki hubungan baik dengan orang tua dan adik laki-lakinya. Di suatu minggu sore di bulan Agustus tahun 1999, keluarga ini berjalan-jalan di Taman Ibirapuera.
Di sanalah mereka bertemu dengan Daniel yang saat itu dia adalah salah satu peserta pertunjukan Jiu-Jitsu. Melihat Daniel yang piawai dalam menampilkan aksinya, pada saat itu Andreas tertarik dengan bela diri ini. Dan dia bilang kepada orang tuanya bahwasanya dia ingin belajar Jiu-Jitsu dan didaftarkan di pelatihan. Dari sinilah Daniel menjadi akrab dengan Andreas dan menjadi teman dekat. Namun di sisi lain, saat itu Suzanne yang menginjak usia 15 tahun ternyata mempunyai ketertarikan dengan teman adik laki-lakinya yaitu Daniel. Yang pada akhirnya mereka berdua menjadi dekat dan berlanjut pada hubungan asmara. Kisah asmara mereka terus berlanjut meskipun mendapat tentangan dari kedua orang tua Suzanne. Hal ini ternyata didasari oleh latar belakang Daniel. Daniel Gravenhaus berasal dari keluarga menengah ke bawah, yang kesehariannya dia menjadi montir mobil dan motor. Dan diketahui juga Daniel nggak menyelesaikan pendidikannya. Daniel menyukai olahraga ekstrim seperti berlatih terjun payung dan motocross. Tapi meskipun begitu, di sini Suzanne begitu tertarik dengan Daniel. Bahkan karena di sini Suzanne dilahirkan dari keluarga yang berada, dia nggak segan-segan membiayai Daniel dengan membelikannya DVD, televisi, pakaian. Suzanne juga membiayai semua kebutuhan Daniel, bahkan obat-obatan yang dikonsumsi. Karena diketahui di sini Daniel adalah orang yang memiliki kecanduan terhadap obat-obatan juga. Dan karena inilah kenapa orang tua Suzanne nggak merestui hubungan mereka. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dari orang tua Suzanne. Mereka hanya ingin yang terbaik untuk anak perempuannya. Tapi dari sinilah hubungan mereka berdua kemudian menjadi hubungan yang tidak sehat. Dan dari hubungannya dengan Daniel, Suzanne mulai berubah. Dia melakukan hubungan seksual pertamanya dengan Daniel pada usia 16 tahun. Dan bukan cuma itu, dia juga mulai menggunakan marijuana dan ekstasi. Orang tua Suzanne yang mengetahui hal ini tentu aja marah. Tapi mereka nampaknya sulit untuk dipisahkan. Bahkan keduanya hampir setiap malam menghabiskan waktu bersama di motel Disco Verde. Di sanalah mereka berdua bermesraan, bahkan sampai berhubungan. Namun hal ini gak diketahui oleh kedua orang tua Suzanne. Suzanne yang menguasai 3 bahasa. Dan pada saat itu dia sedang menempuh pendidikan di Universitas Katolik San Pablo untuk belajar hukum. Tentunya orang tuanya juga memiliki harapan besar terhadap masa depan Suzanne. Dan mereka juga khawatir akan pengaruh buruk Daniel pada masa depan pendidikan Suzanne. Pada akhir tahun 2001, mereka mencoba meyakinkan Suzanne untuk mengakhiri hubungan mereka. Karena kedua orang tua Suzanne ini sudah mengetahui bahwasanya anaknya terlibat dalam penggunaan narkoba. Dan akhir-akhir ini dia terlihat nggak lagi bersemangat untuk belajar. Pada suatu ketika, saat itu Suzanne kepergok berbohong kepada orang tuanya. Dia bilang bahwasanya pada saat itu dia akan pergi menginap di rumah temannya. Namun pada saat Marisia menelpon teman Suzanne, ternyata Suzanne nggak berada di sana. Dari sinilah Pak, kemudian Marisia menginterogasi Suzanne dan minta penjelasannya kemana perginya dia di hari itu. Dan pada saat itu, Suzanne mengaku bahwasanya dia menginap di hotel bersama dengan Daniel. Dari sinilah, Marisia dan Albert melarang tegas Suzanne untuk berkencan dengan Daniel. Dan dari sinilah, Suzanne merasa nggak bebas dan terkekang atas semua larangan orang tuanya. Padahal dia diarahkan yang terbaik oleh orang tuanya. Tapi nggak tahu apa yang emang dipikirkan oleh Suzanne. Dan mungkin ada benarnya bahwasanya cinta itu buta, Pak. Nggak tahu apa yang dipikirkan Suzanne pada saat itu. Dia kemudian merencanakan sebuah rencana yang cukup sadis kepada kedua orang tuanya. Pada tanggal 31 Oktober 2002, menjelang hari ulang tahun Suzanne, dengan alasan inilah dia menyuruh Andreas pergi ke warnet sebagai hadiah dari ulang tahunnya. Karena Andreas sangat menyukai permainan di komputer, dia dengan senang hati pergi ke warnet. Dan pada saat itu, Suzanne mengantarkannya ke warnet yang terletaknya lumayan jauh dari rumah. Suzanne berpesan kepada Andreas bahwasanya jangan pulang dulu atau jangan pergi dulu sebelum dia sampai di sana untuk menjemputnya. Dan asal kalian tahu, waktu itu hampir tengah malam, yaitu jam 11 malam. Setelah mengantarkan Andreas ke warnet, Suzanne kemudian bertemu dengan Daniel dan kakak laki-lakinya yaitu Christian Gravenhaus menggunakan mobil Volkswagen yang dikendari oleh Suzanne dan mereka menuju ke rumah Suzanne. Sekitar tengah malam, mereka akhirnya tiba di garasi mobil rumah Suzanne. Mereka sudah menyiapkan jeruji besi yang akan mereka gunakan untuk menghabisi kedua orang tua Suzanne. Daniel dan Christian kemudian mengenakan celemek dan penutup kaki supaya mereka nggak terkena noda dalam melancarkan aksinya nanti. Suzanne terlebih dahulu masuk ke dalam rumah dengan langkah kaki yang hampir nggak terdengar sama sekali.
Tapi nampaknya Suzanne cukup bersemangat dalam hal ini. Dia kemudian mematikan kamera keamanan dan alarm rumahnya. Setelah berhasil, dia kemudian memerintahkan kakak beradik itu untuk masuk dalam rumah. Christian dan Daniel kemudian naik ke lantai atas dan sedangkan Suzanne duduk di sofa ruang tamu menunggu mereka. Para pemuda itu langsung memasuki kamar tidur Albert dan Marcia. Daniel langsung menghadap Albert yang sedang tertidur, sedangkan Christian menghadap Marcia. Secara serentak, mereka kemudian memukul kepala keduanya secara bersamaan menggunakan besi yang telah mereka siapkan tadi. Dengan beberapa kali pukulan secara bertubi-tubi, Albert pada saat itu tewas ketika di tangan Daniel. Tapi di sisi lain, Marcia sempat terbangun dan melakukan perlawanan sampai 3 jarinya patah. Meskipun telah dipukul selama beberapa kali, Marcia nampaknya masih bisa berteriak meminta pertolongan. Karena hal inilah, Christian kemudian mengambil handuk dan menutup mulutnya. Marcia dibekap sampai dia tewas. Selain membuat Marcia nggak bernafas, Christian juga membuat leher Marcia patah. Setelah memastikan keduanya meninggal dengan bantuan Suzanne, mereka kemudian membuka kotak simpanan dan menyebarkan beberapa perhiasan di lantai. Di atas meja, mereka melemparkan kertas-kertas dan buku-buku untuk meniru sebuah perampokan. Daniel meletakkan revolver kaliber .38 milik Albert di dekat mayatnya. Mereka menaruh pakaian yang penuh darah dalam kantong sampah dan membawa besi mematikan itu untuk dicuci di wastafel dan selanjutnya mereka buang di kebun. Selain mengacak-acak kamar, mereka juga mengambil uang sebanyak $5.000, €6.000 dan $8.000 rial dan sejumlah perhiasan lainnya. Dan selanjutnya uang dan perhiasan itu diberikan untuk Christian sebagai pembayaran atas perbuatannya yang sangat-sangat berharga bagi Suzanne. Mereka kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian perkara menggunakan mobil yang sama. Daniel dan Suzanne mengantarkan Christian ke apartemennya, sedangkan mereka berdua pergi ke hotel. Mereka menginap di kamar presidensial dan memesan Coca-Cola serta roti lapis ham. Mereka mungkin kelaparan dan ingin meninggalkan jejak mereka juga. Mereka berada di sana dari jam 1.36 sampai jam 2:56 dini hari. Setelah itu mereka menjemput Andreas di warnet. Nah, setelah itu juga mereka berjalan lagi untuk mengantarkan Daniel ke rumahnya. Dan selanjutnya rencana kedua mereka pun dimulai. Suzanne berpura-pura seolah-olah dia yang pertama kali melihat rumahnya dalam keadaan berantakan dan mengira itu adalah sebuah perampokan. Dan hal ini bertujuan supayanya kepolisian mengira kedua orang tuanya telah dibunuh oleh sang perampok. Namun sayangnya, pihak kepolisian gak segampang itu dibodohi oleh Suzanne. Mereka sering menangani kasus-kasus perampokan, namun kali ini terdapat suatu kejanggalan. Dan dari sinilah mereka melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Kepolisian menginterogasi saudara-saudara dari Albert dan Marcia, rekan kerjanya, dan bahkan orang terdekat dari Daniel, yaitu kakaknya yang bernama Christian tadi. Nah, dari Christian inilah pada akhirnya kepolisian bisa mengungkap pembunuhan yang telah mereka rencanakan. Pada saat itu, Christian yang emang gak pernah memegang uang sebanyak itu, dia kebingungan dan kemudian dia membeli sepeda motor impor pada tanggal 2 November. Pihak kepolisian curiga atas sesuatu yang aneh di sana, karena kalau dilihat dari penghasilan Christian, nampaknya nggak mungkin dia membeli barang yang semewah itu. Dan dari sinilah Christian diinterogasi, walaupun memakan waktu yang cukup lama. Pada akhirnya Christian mengakui semuanya. Dia mengaku sebagai dalang pembunuhan Marcia, sedangkan Daniel adiknya lah yang telah mengeksekusi Albert. Tapi hal ini gak luput dari perintah Suzanne. Berkat pengakuan Christian lah ketiganya ditangkap dan rencana busuk mereka terungkap. Pada saat dalam persidangan, mereka bertiga saling menyalahkan satu sama lain dengan tujuan untuk meringankan hukuman mereka sendiri. Namun persidangan pun berlanjut, Pak. Pada tanggal 21 Juli 2006, Suzanne dan Daniel dijatuhi hukuman 39 tahun 6 bulan penjara. Dan sedangkan Christian Kravenhaus dijatuhi hukuman 38 tahun 6 bulan penjara. Hukuman yang menurut gua kurang setimpal atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah mengakhiri hidup kedua orang tua Suzanne dan menghancurkan masa depan adiknya, yaitu Andreas. Dan itulah tadi kasus yang gua bahas di hari ini. Gimana menurut kalian, Pak, soal kasus ini? Intinya, apapun yang gue ceritakan di dalam konten ini, jangan sampai kalian meniru hal-hal buruk yang terjadi. Gua di sini hanya bercerita dan gua harap kalian bisa mengambil hikmah positifnya dari kejadian tersebut. So, gue mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. See you di next video dan jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis, Pak.